Agus Sunyoto untuk bersama saya di sini. Mas Agus Sanyoto ini, beliau ini profesornya segala sesuatu mengenai leluhur-leluhur kita. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kapan Islam mulai berkembang? Nah, ini ada penjelasannya. Sebenarnya Islam ditengarai masuk di Nusantara satu cerita bahwa satu saat Sultan Al-Gabah dari negari Rum, ya. Rum itu wilayah Persia ke utara, ya. Itu disebutkan Sultan Al-Gabah ini mengirim 20.000 keluarga ke Jawa, ya. Jadi itu keluarga Muslim semua, ya. Yaitu yang disebut orang lor tadi. Digambarkan semuanya mati terbunuh, tinggal 200 keluarga. Jadi dari 20.000 keluarga tinggal 200 keluarga. Itulah kemudian dilaporkan, kemudian Sultan Al-Gabah marah. Kenapa bisa mati terbunuh sekian banyak? Lalu supaya Pulau Jawa bisa dihuni umat Islam, lalu Sultan Al-Gabah dikisahkan mengirimkan orang-orang yang dianggap aulia, orang-orang yang dianggap punya karomah. Disitulah salah satu tokoh yang kemudian dikenal numbali tanah Jawa adalah Syekh Subakir. Jadi ya, Syekh Subakir ini jauh sebelum Wali Songo. Kenapa? Abad 10 beliau di sini keliling Jawa, numbali tempat-tempat supaya bisa ditinggali umat Islam. Numbali, memberi tumbal. Ya. Setelah itu digambarkan Syekh Subakir kembali lagi ke Persia, ke daerah Ngerum sana. Nah, setelah itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Islam berkembang atau tidak tahu. Hanya kita kemudian melihat dari catatan Marco Polo, ya. Marco Polo ini tahun 1292 kembali dari Cina ke Italia, tetapi tidak lewat jalur sutra dia, tapi lewat laut, ya, menuju ke Teluk Persia. Nah, ternyata dia singgah di sebuah kota pelabuhan namanya Perlak, ya. Ada kerajaan Perlak di sana, yaitu di Selat Malaka, sekarang daerah Aceh. Marco Polo mencatat bahwa penduduk di kota Perlak itu ada 3 jenis kelompok masyarakat. Yang pertama warga Cina, ya. Jadi penduduk yang pertama itu warga Cina. Oleh Marco Polo disebut seluruh Cina di Perlak beragama Islam, ya. Yang kedua adalah orang-orang dari Barat, orang-orang Persia, ya. Semuanya beragama Islam. Dan yang ketiga, penduduk pribumi. Menurut catatan Marco Polo, penduduk pribumi menyembah pohon-pohon, menyembah batu, menyembah roh, ya. Dan di pedalaman masih makan manusia. Itu tahun 1292. Jadi Cina sudah Muslim, penduduk pribumi belum. 100 tahun setelah perjalanan Marco Polo, ya,
datanglah Laksamana Cheng Ho ke Jawa. Ya. Tahun 1405. Cheng Ho mencatat ketika singgah di Tuban, dia menemukan ada 1000 keluarga Cina Muslim. Ya. Ketika singgah di Pelabuhan Gresik, juga dia mencatat dan menghitung ada 1000 keluarga Cina, semuanya Muslim. Begitu juga dengan kota Surabaya, ada penduduk Cina 1000 keluarga, semuanya Muslim. Itu catatan Cheng Ho 1405. Kunjungan Cheng Ho yang ketujuh terakhir, ya, tahun 1433, ya, 30 tahun setelah itu, dia datang kembali ke Jawa. Dia mengajak seorang juru tulis bernama Mahuan. Ya. Jadi Mahuan ini juru tulis, dan Mahuan mencatat, ternyata pantai-pantai di sepanjang pantai utara Jawa, kota-kotanya dihuni penduduk Cina Muslim, kemudian orang-orang dari Persia dan Arab, mereka juga Muslim, kemudian penduduk pribumi. Menurut Mahuan, penduduk pribumi rata-rata kafir. Mereka menyembah batu, menyembah pohon-pohon, menyembah roh. Ya. Jadi ini catatan-catatan resmi yang diakui oleh sejarawan dunia. Mulai tahun 674 sampai tahun 1433. 800 tahun pribumi belum bisa menerima Islam secara massal. Ya. Dan itu faktanya memang seperti itu. Nah, 7 tahun setelah kedatangan Cheng Ho yang terakhir, baru datang seorang wali, ya, dari negeri Champa. Champa itu sekarang daerah Vietnam Selatan. Ya. Dia datang di sini, satu rombongan keluarga, yaitu Syekh Ibrahim Samarkondi dengan 2 orang putranya. Ya. Yang pertama Ali Murtado, yang kedua Ali Rohmat. Ya. Beliau singgah di Tuban, di desa Gisik, ya, Gisik Arjo, Kecamatan Palang, tinggal di situ. Dan kemudian belum sempat berkembang, beliau meninggal dan dimakamkan di sana. Ya, makamnya sampai sekarang masih ada. Lalu putranya berjalan ke Mojopahit. Kenapa? Karena bibinya mereka dikawin Raja Mojopahit. Lalu 2 orang putra Syekh Ibrahim Samarkondi ini menemui bibinya di Mojopahit, dan kemudian oleh Raja Mojopahit keduanya diangkat, ya, menjadi pejabat negara. Yang satu sebagai raja pendeta, yaitu menteri agama untuk orang-orang Islam, dan yang satu sebagai imam di Surabaya. Yang satu di Gresik, yang satu di Surabaya. Raden Rahmat inilah yang jadi imam di Surabaya, yang kelak kita kenal dengan nama Sunan Ampel. Itu pertama kali mereka datang ke sini. Jadi orang asing dari Vietnam sana asalnya. Nah, dari Sunan Ampel ini kemudian lahir Sunan Bonang, Sunan Derajat, ya, putri-putrinya, dan kemudian punya murid Sunan Giri, Raden Pata, dan seterusnya. Itulah membentuk Wali Songo. Ya. Jadi bangunan Wali Songo itu kira-kira dibentuk
30 tahun setelah kedatangan Sunan Ampel. Ya, karena ketika Sunan Ampel datang di sini 1440 itu beliau masih belum menikah. Karena itu butuh waktu sekitar 30 tahun supaya putra-putranya, murid-muridnya dewasa kemudian melakukan dakwah. Itulah era Wali Songo. Tahun 1470-an mulai berkembang dan berdakwah. Kira-kira 40 tahun setelah dakwah Wali Songo, seorang Portugis bernama Tommy Pires datang ke Jawa tahun 1413 dan dia mencatat sepanjang pantai utara Jawa penguasa-penguasanya adalah para adipati Muslim. Ini udah kelihatan ya. Sebelumnya sepanjang pantai utara itu penduduk pribuminya menurut Mahuan kafir ya. Tetapi 1513 Tommy Pires mencatat seluruh pantai utara dikuasai adipati-adipati beragama Islam Muslim. Artinya Islam baru berkembang begitu rupa ya, sampai jadi penguasa-penguasa di sepanjang pantai utara itu pasca Wali Songo. Sebelum Wali Songo tidak ada. Islam tidak dianut oleh penduduk pribumi ya. Itu. Tahun 1522 itu ada seorang pengelana dari Itali, tapi dia menggunakan kapalnya Portugis, datang juga ke Jawa. Dan di situ dia menyaksikan bagaimana penduduk pribumi di sepanjang pantai utara Jawa itu semuanya beragama Islam. Di pedalaman masih ada kerajaan Majapahit. Rajanya bernama Wijaya. Tapi sudah tidak berkembang. Itu kesaksian itu. Artinya Islam baru berkembang zaman Wali Songo. Ya. Nah inilah yang sampai sekarang dipertanyakan oleh banyak sejarawan. Kenapa begitu cepat dakwah Islam di era Wali Songo? Dalam tempo 40 tahun sampai 50 tahun pengislaman begitu meluas. Padahal 800 tahun ditolak. Ya. Apa yang menjadi penyebab itu? Ya, di situ. Bagaimana Islam bisa diterima begitu luas oleh masyarakat pribumi? Ya. Dan inilah yang kita temukan ternyata ada metode-metode dakwah yang dijalankan oleh Wali Songo yang itu menjadi penyebab kenapa Islam begitu cepat bisa diterima. Dan kita juga akan menemukan bahwa pasca kemunduran Majapahit itu Wali Songo datang dan kemudian dengan berbekal peradaban Majapahit itu dikembangkan sendiri oleh generasi Wali Songo. Menjadi sebuah peradaban baru yang akarnya dari Majapahit tapi baru, cirinya ciri Islam. Ya, di situ. Jadi kita ambil contoh misalnya begini. Sampai era Demak ya, itu masyarakat masih dibagi menjadi dua kelompok besar. Ya, jadi Demak awal itu masyarakat masih dibagi menjadi dua kelompok besar mengikuti era Majapahit. Yang pertama adalah kelompok yang disebut golongan Gusti, yaitu orang yang tinggal di dalam keraton. Dan yang kedua adalah golongan Kawulo,
itu masyarakat di luar keraton. Gusti itu artinya tuan, masyarakat yang di luar keraton disebut kawulo, kawulo itu artinya budak, yaitu orang yang tidak punya hak milik apa-apa, dia semuanya milik keraton, milik tuannya. Itu struktur itu. Ya. Karena itu masyarakat zaman Majapahit itu tidak punya hak milik, semua milik kerajaan. Dia hanya hak pakai saja. Kalau raja mau memberi sesuatu kepada seorang kawula yang dianggap berjasa, maka dia diberi tanah simah atau tanah perdikan. Ya. Nah, yang dirintis Wali Songo, ya, terutama gerakan yang dilakukan Syekh Siti Jenar, ya, dan kemudian dengan Sunan Kalijogo juga itu adalah mengubah struktur masyarakat. Jadi masyarakat Gusti dan Kawulo itu dianggap tidak relevan dan tidak manusiawi. Karena itu digunakanlah struktur masyarakat baru, ya, komunitas baru yang disebut masyarakat. Ya. Diambil dari bahasa Arab musyarakah, orang yang bekerja sama, orang yang sederajat dan bekerja sama. Mereka bukan kawulo, mereka bukan budak, tapi orang merdeka. Ya. Itu gerakan pertama Wali Songo itu. Ya. Itu sebabnya ada perubahan struktural, ya, yang esensial dalam struktur yang membedakan antara kawulo dengan masyarakat. Ya. Golongan Gusti itu kalau menyebut kata ganti diri waktu itu dengan kata-kata ulun atau ingsun. Ya. Golongan masyarakat kalau menyebut kata ganti diri itu dengan sebutan kulo atau kawulo. Artinya ya, orang di Sunda menyebut kata ganti diri dengan abdi, itu juga budak. Orang di Sumatera menyebut kata ganti diri saya atau sahaya, artinya juga budak. Orang-orang di Sumatera Barat, di Minang menyebut hamba atau ambu, budak juga artinya. Itulah zaman Wali Songo diubah. Ya. Gunakan kata ingsun. Ya. Aku, ulun apa boleh. Ya. Awak dan seterusnya. Yang penting tidak mewakili identitas budak. Jadi ada perubahan yang sangat signifikan waktu itu. Yaitu lahirnya komunitas di luar keraton yang disebut masyarakat. Istilah baru itu dari bahasa Arab. Sebelum itu tidak dikenal di sini. Ya, silakan dibuka kamus bahasa Kawi, nggak ada itu kata-kata masyarakat. Rakyat itu baru semua dari bahasa Arab. Zaman Wali Songo itu. Ya. Jadi kalau kita hidup di zaman Majapahit dulu ya kita nggak punya hak milik. Ya. Rumah kita tempati itu semuanya rumah milik kerajaan. Ya, kalau kerajaan punya hajat, mau membangun jembatan, bangun candi, dia butuh wadal, anak dikorbankan, ya anaknya kawulo diambili, dijadikan korban. Tapi ketika diubah jadi masyarakat, ya melawan mereka ketika anaknya ya, itu proses awal. Itu zaman Wali Songo, perubahan-perubahan itu. Itu menurut catatan dinasti Tang dari Cina. Saudagar-saudagar dari Timur Tengah sudah datang ke kerajaan Kalingga di Jawa pada tahun 674 Masehi. Ya, 674 itu peralihan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ke Umayyah. Jadi sejak awal sudah masuk ke Indonesia.
tetapi disebutkan tidak bisa berkembang. Bahkan abad ke-10 itu pernah ada rombongan dari suku Lor dari Persia datang ke Jawa. Mereka tinggal di satu tempat yang disebut Loram, yaitu satu tempat di daerah Ngudung atau sekarang Kudus. Itu orang-orang Persia pertama kali. Kemudian mereka membuat tempat loram-loram yang lain sampai ke wilayah Gresik, dari Leran dan seterusnya. Tapi tidak ada ceritanya. Hanya ada catatan Jawa menyebutkan